Cahaya bulan muda menyelinap malu-malu melalui celah gorden jendela kayu yang sedikit terbuka, memantulkan pendar perak di atas ranjang pengantin yang masih harum semerbak bunga melati. Di dalam kamar yang hening itu, hanya detak jam dinding yang bersaing dengan suara debaran jantung Banyu yang terasa begitu keras hingga ke kerongkongan. Pemuda berusia 25 tahun itu duduk di tepi ranjang, meremas jemarinya sendiri yang terasa dingin dan berkeringat. Di sampingnya, Sari, wanita yang baru saja resmi menjadi istrinya beberapa jam yang lalu, tertunduk dengan wajah yang memerah sempurna. Meskipun Sari berusia 45 tahun, kecantikannya di bawah temaram lampu kamar justru tampak semakin matang dan mempesona, layaknya kembang desa yang mekar di waktu yang paling tepat. Kegugupan yang luar biasa menyelimuti atmosfer di antara mereka. Sebuah perasaan yang campur aduk antara bahagia, tidak percaya, dan gairah yang tertahan oleh rasa hormat. Banyu perlahan memberanikan diri menyentuh bahu Sari, merasakan getaran halus dari tubuh wanita itu yang juga dilingkupi rasa cemas yang sama. Dengan suara yang hampir berbisik, Banyu membisikkan janji kesetiaan yang membuat air mata haru menetes di pipi Sari. Malam itu, di bawah saksi kesunyian desa, mereka akhirnya meluruhkan segala sekat keraguan. Dengan penuh kelembutan dan rasa kasih yang mendalam, keduanya menyerahkan seluruh jiwa dan raga mereka dalam sebuah penyatuan yang suci, memulai babak baru yang akan mengubah garis takdir hidup mereka selamanya dalam dekapan malam pertama yang tak terlupakan. Kisah ini bermula di sebuah desa asri yang terletak di kaki gunung, tempat di mana gosip menyebar secepat embun pagi. Sari adalah nama yang tak asing di telinga setiap penduduk. Ia dijuluki sebagai janda kembang bukan tanpa alasan. Meski usianya telah menginjak kepala 4, wajahnya seolah menolak tua. Kulitnya masih bersih, matanya teduh namun menyimpan misteri, dan tutur katanya selalu terjaga. Sari telah menjanda selama hampir 15 tahun setelah suaminya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Sejak saat itu, ia memilih hidup sendiri, mengelola kebun teh peninggalan suaminya dengan tekun. Banyak pria, mulai dari duda kaya hingga pejabat desa, mencoba melamar, namun Sari selalu menolak dengan halus. Ia merasa hatinya telah tertutup, atau mungkin ia hanya belum menemukan jiwa yang mampu memahami sunyi yang ia peluk selama belasan tahun tersebut. Namun, kehadiran Banyu perlahan mengubah segalanya. Banyu adalah pemuda asli desa itu yang baru saja menyelesaikan studinya di kota, dan memilih kembali untuk membangun desanya. Ia adalah sosok yang pendiam, pekerja keras, dan memiliki tatapan mata yang sangat jujur. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas urusan profesional. Banyu membantu Sari dalam mendigitalisasi pemasaran produk teh dari perkebunannya. Setiap sore, Banyu akan datang ke rumah Sari yang asri, duduk di beranda sambil membawa laptopnya, sementara Sari menyuguhkan teh hangat dan pisang goreng wijen buatannya. Di sana, di antara aroma tanah basah dan pucuk teh, percakapan yang awalnya formal mulai mencair menjadi diskusi tentang hidup, mimpi, dan luka-luka lama yang tak pernah diceritakan kepada siapapun. Bagi Banyu, Sari bukan sekadar wanita dewasa yang cantik. Ia melihat kekuatan yang luar biasa di balik ketenangan Sari. Ia melihat bagaimana Sari tetap berdiri tegak, meski badai kesepian menghantamnya setiap malam. Sebaliknya, bagi Sari, Banyu adalah udara segar. Pemuda itu tidak memandangnya dengan tatapan penuh nafsu, seperti kebanyakan pria lain. Banyu memandangnya dengan rasa hormat dan kekaguman yang tulus pada pemikirannya. Perbedaan usia 20 tahun seolah menguap ketika mereka tertawa bersama, atau ketika mereka terdiam menikmati senja yang tenggelam di balik bukit. Banyu seringkali membuatkan puisi kecil di sela-sela laporan keuangan, atau sekadar membawakan bunga liar yang ia petik dari jalanan menuju rumah Sari. Cinta yang tumbuh di antara mereka bukanlah cinta yang meledak-ledak, melainkan cinta yang merayap perlahan namun pasti, menghujam dalam kedasar hati. Namun, desa mereka bukanlah tempat yang ramah bagi cinta yang berbeda. Ketika kedekatan mereka mulai menjadi buah bibir,
Sari mulai menarik diri. Ia merasa tidak pantas bagi Banyu. "Banyu, kamu masih sangat muda. Kamu harus mencari gadis seumurmu yang bisa memberikanmu banyak anak dan masa depan yang panjang," kata Sari suatu malam dengan suara bergetar. Namun, Banyu hanya menatapnya dalam-dalam, menggenggam tangan Sari yang mulai dihiasi garis-garis halus, lalu menjawab, "Masa depanku adalah saat aku bisa bersamamu. Aku tidak mencari kesempurnaan fisik yang akan pudar oleh waktu. Aku mencari rumah bagi hatiku, dan rumah itu ada padamu, Mbak Sari." Perjuangan mereka untuk bersatu tidaklah mudah. Orang tua Banyu awalnya menolak keras. Mereka tidak ingin anak kebanggaan mereka menikahi seorang janda yang usianya hampir sama dengan ibu Banyu sendiri. Hinaan dan cibiran menjadi santapan sehari-hari. Warga desa berbisik-bisik, menuduh Sari menggunakan guna-guna untuk memikat pemuda polos seperti Banyu. Namun, di tengah badai tersebut, Banyu membuktikan kejantanannya. Ia tidak mundur selangkah pun. Ia mendatangi orang tuanya berkali-kali, menjelaskan bahwa kebahagiaannya ada pada Sari. Ia juga membuktikan kepada warga desa dengan prestasi dan sikapnya yang tetap santun, bahwa cintanya adalah cinta yang bermartabat. Sari, yang sempat goyah, akhirnya luluh oleh ketulusan Banyu yang tak tergoyahkan. Ia menyadari bahwa menolak Banyu hanya karena rasa takut akan penilaian orang lain adalah bentuk ketidakadilan bagi dirinya sendiri. Ia berhak bahagia. Ia berhak dicintai lagi. Akhirnya, setelah melalui proses panjang yang penuh air mata dan negosiasi, restu itu pun turun. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sederhana di masjid desa. Tidak ada pesta pora yang mewah, namun suasana sakral begitu terasa. Saat Banyu mengucapkan ijab kabul dengan satu napas yang mantap, seluruh hadirin tertunduk haru. Sari menangis di balik cadar tipisnya, menyadari bahwa Tuhan telah mengirimkan malaikat pelindung dalam wujud seorang pemuda bersahaja. Malam pertama yang mereka lalui di rumah Sari menjadi puncak dari segala perjuangan tersebut. Kegugupan yang mereka rasakan adalah bukti bahwa cinta mereka masih murni, bukan sekadar pelampiasan keinginan sesaat. Banyu yang biasanya lincah berbicara, malam itu menjadi sangat kikuk. Namun, justru itulah yang membuat Sari merasa sangat dicintai. Banyu memperlakukannya seolah-olah ia adalah porselen yang sangat berharga dan rapuh. Ketika mereka akhirnya menyatukan cinta mereka, tidak ada lagi perbedaan usia, tidak ada lagi status sosial, yang ada hanyalah dua jiwa yang haus akan kasih sayang yang akhirnya menemukan muaranya. Setelah menikah, kehidupan mereka berubah secara drastis, namun ke arah yang jauh lebih baik. Banyu membawa energi baru ke perkebunan teh milik Sari. Dengan inovasi-inovasi yang ia bawa dari kota, bisnis mereka berkembang pesat. Teh mereka mulai diekspor ke luar negeri dengan label Teh Cinta Sari Banyu. Namun, di balik kesuksesan finansial tersebut, kebahagiaan sejati mereka ada pada rutinitas harian yang sederhana. Banyu tetap menjadi pria yang suka memetik bunga liar untuk Sari, dan Sari tetap menjadi wanita yang selalu menyiapkan teh hangat dengan cinta yang tak pernah luntur. Warga desa yang dulunya mencibir, perlahan mulai bungkam dan berganti menjadi rasa kagum. Mereka melihat bagaimana keharmonisan rumah tangga pasangan ini melebihi pasangan-pasangan muda lainnya. Banyu membuktikan bahwa kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia, dan Sari membuktikan bahwa kecantikan hati dan keteguhan prinsip akan memancarkan pesona yang tak lekang oleh waktu. Mereka sering terlihat berjalan berdua menyusuri pematang sawah saat sore hari. Banyu akan merangkul pundak Sari dengan protektif, sementara Sari akan tersenyum dengan binar mata yang jauh lebih muda dari usianya yang sebenarnya. Keputusan Banyu untuk memilih Sari memang menjadi pilihan yang tak terduga bagi banyak orang. Namun bagi Banyu, itu adalah keputusan paling logis dalam hidupnya. Ia memilih kedamaian di atas gengsi. Ia memilih kehangatan di atas sekadar penampilan. Baginya, setiap kerutan di sudut mata Sari saat tertawa
adalah cerita tentang kebijaksanaan yang tidak akan ia temukan pada gadis-gadis muda lainnya. Ia merasa menjadi pria paling beruntung karena bisa memenangkan hati sang kembang desa yang begitu legendaris. Kisah cinta mereka mengajarkan bahwa takdir memiliki caranya sendiri untuk mempertemukan dua insan. Bahwa cinta sejati tidak pernah terlambat datang, dan ia tidak pernah salah alamat. Meskipun dunia menentang, jika dua hati telah terkunci dalam komitmen yang suci, maka semesta pun akan tunduk membantu. Sari yang dulu merasa hidupnya telah berakhir setelah kepergian suami pertamanya, kini merasa seolah baru saja dilahirkan kembali. Ia menemukan warna-warna baru dalam hidupnya yang selama belasan tahun hanya berwarna abu-abu. Banyu bukan hanya suaminya, tapi juga sahabat, rekan kerja, dan cahaya yang menerangi masa tuanya. Kini, setiap kali bulan muda muncul di langit desa mereka, Banyu dan Sari akan duduk bersama di balkon kamar mereka yang kini telah direnovasi menjadi lebih nyaman. Mereka akan mengenang kembali malam di mana mereka merasa sangat gugup. Malam di mana janji suci itu baru saja diucapkan. Mereka akan tertawa kecil mengingat bagaimana tangan mereka gemetar saat pertama kali bersentuhan sebagai suami istri. Cinta mereka terus tumbuh, seperti teh di perkebunan mereka yang semakin subur karena dirawat dengan hati. Mereka telah membuktikan bahwa pilihan yang tak terduga seringkali merupakan pilihan yang paling membawa kebahagiaan abadi, mengubah hidup mereka selamanya menjadi sebuah simfoni cinta yang indah dan menginspirasi bagi siapa saja yang mendengarnya. Dalam kesunyian malam, di tengah pelukan hangat yang tak pernah terasa hambar, Banyu seringkali berbisik pada Sari bahwa ia ingin terus mencintainya hingga napas terakhir. Dan Sari, dengan segala keanggunan masa dewasanya, hanya akan membalas dengan kecupan lembut di kening suaminya, menyadari bahwa cinta ini adalah mukjizat yang nyata. Mereka adalah bukti hidup bahwa di mana ada ketulusan, di situ ada jalan menuju kebahagiaan yang hakiki, melampaui segala batas umur dan norma yang diciptakan manusia. Bagaimana menurut Anda? Apakah perbedaan usia yang jauh dapat menjadi penghalang bagi kebahagiaan sebuah rumah tangga? Atau justru menjadi pelengkap yang sempurna seperti kisah Sari dan Banyu? Apakah Anda ingin saya membuatkan skenario tentang bagaimana mereka menghadapi tantangan bisnis bersama di masa depan?